proses yang berusaha untuk memperjuangkan agar anak-anak muda bisa berproses, agar anak-anak muda bisa mampu memberdayakan masyarakat. Saya ingin gali itu bersama Rian. Kak Rian, kita akan ngobrol sama Kak Yunes. Saya Ya, kira ini Kak Yunes ini, Kak Rian ini juga aktivis yang nanti kita berbincang bertiga Oke. untuk saling ngobrolin saja mengalir Kak Yunes. Kak Yunes bisa bercerita kira-kira bagaimana dulu pengalamannya yang selama ini telah bersama warga, bersama masyarakat, bangkit, mengorganisirnya itu ceritanya gimana itu? Iya, saya kebetulan bergabung bersama ada kelompok perkumpulan, kita hmm, Hmm, sebut dengan Perkumpulan Bentara Papua. hmm, hmm, Ya, perkumpulan ini ada di Manokwari. Nah, kami memang eh, mempunyai 3 fokus landscape tempat kerja, itu di Pegunungan Arfak. Pegunungan Arfak itu ada di Kabupaten Manokwari. Yang kedua di Sorong Selatan, itu di Kampung Sira dan Manggoroholo. Dan yang ketiga ada di Kampung Solol itu sendiri yang ada di Distrik Salawati Barat, tepatnya di Kabupaten Raja Ampat. mengerjakannya, mengorganisir warga itu berapa lama? Iya, eh, kalau untuk memulai memang saya sudah kebetulan dari 2014 tapi di tempat yang berbeda-beda, dan memang kalau fokus Hmm, untuk yang di Raja Ampat ini dari tahun 2018. oh, hmm. Ya. hmm, ya, 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 ya. Terus itu Saya apa yang selama ini dia bisa diceritakan? Nanti bersama Kak Rian juga akan menggali. ya Kak Rian ini kan boleh. peneliti juga, dia sekaligus punya perhatian pada Indonesia Timur itu. Iya. Silakan Kak Rian kalau Eh, mau Ya, mengeksplorasi. siap Mas. Bisa digali Mbak, oke. apa di berbagi cerita lah tentang pengalaman selama di Perkumpulan Bentara Papua, apa yang Ya. dikerjakan gitu. Karena ini akan menginspirasi ya, tidak hanya buat teman-teman Indonesia Timur, tapi juga saya kira buat teman-teman yang ada di Indonesia Barat gitu. Iya, baik. Oke, di Perkumpulan Bentara Papua ini memang salah satu fokus kami adalah untuk anak-anak muda. Ya, Nah, dan untuk di Kampung Solo sendiri, sebelum itu kami sudah melakukan asesmen di tahun 2018. hmm. Kita melakukan asesmen awal di 2018, dan dari asesmen itu kami melihat ada banyak potensi. Salah satunya potensi kelapa Oke. yang memang melimpah di Kabupaten Raja Ampat. Hmm. Ya, dari Asesmennya itu dari tentang apa saja dulu, Mbak? asesmen awalnya itu tentang komoditas apa yang ada Oh, eh, komoditi. di distrik situ, iya, komoditi itu yang ada di Kabupaten Raja Ampat, khususnya di distrik Salawati dan Batanta. Ada Ya, 2 distrik. Ya, kelapa ya tadi ini komoditas iya penting ya. benar. Oh, gitu. Nah, terus setelah itu gimana ceritanya? Setelah asesmen awal itu di tahun 2020 itu kita ada satu program. Ya. Program itu namanya Sekolah Kampung Merdesa. Sekolah kampung apa? Sekolah Kampung Merdesa. Merdesa. Ya, benar. Oh, itu singkatan atau apa itu? Singkatannya SEKAM. Sekam. Oh ya. Ya, Lanjut, benar. lanjut Kakak. Jadi dari Sekolah Kampung Merdesa itu kita undang anak-anak muda yang Hmm. memang ada di kampung, dan kalau mau dibilang kategori pengangguran, kita undang semua untuk ikut SEKAM itu, Sekolah Kampung Merdesa itu. Hmm. Nah, dan bukan hanya di Kampung Solol, ada beberapa kampung di pesisir yang kami dampingi ini di Kampung Solol, mereka ikut dalam Sekolah Kampung Merdesa itu. Oh, gitu.
Itu rata-rata anak muda ya? Iya, Apakah orang tuanya juga terlibat dalam proses itu? di dalam sekolah Kampung Rese itu ada beberapa orang tua juga yang terlibat dan Hmm. juga ada pemerintah kampung. Oh, Harapannya kami pemerintah memang saat itu pemerintah kampung wajib harus mengikuti sekolah oh, Kampung wajib Rese. terlibat. Kenapa bayangannya itu sekolah, Kakak? Maksud apa yang teman-teman bayangkan? Kenapa harus kata sekolah gitu? Karena ini kan Iya, bisa menarik ya. Atau gimana Mas Ari? Kayak sekolah ini sangat ini ya, sangat menarik gitu loh. iya, kalau seperti yang kita ketahui kan sekolah mereka tahu itu tempat belajar. Cuman kalau yang sekolah yang ini berbeda. Ini memang kita buat tidak seperti pada umumnya yang Ya. memang harus wajib datang setiap hari untuk belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Hmm. Dan sekolah itu kita buat di tempat kami kita sebut juga namanya stasiun, stasiun Oh, Solol. stasiun. Iya, Hmm. jadi sekolah Kampung Merdeka ini dibuat di Stasiun Solol. Nah, kenapa kita sebut stasiun? Ya, ya. Stasiun ini seperti yang ada dalam gambaran kami itu, stasiun ini tempat orang berkumpul. Jadi Oh, eh, tempat tinggal kami ini kita sebut dengan kata stasiun agar pemuda-pemuda pemudi yang ada di kampung itu ataupun yang ada di sekitaran pesisir situ dapat berkumpul di situ dan dapat belajar bersama di stasiun Solo ini. oke. Jadi ada sekolah, ada stasiun juga ya. Iya, benar. Berarti itu menandai itu ya Kakak, karakter inklusifnya ya. Iya, Karena biasanya stasiun kan dari mana-mana ya, orang berkumpul, berjumpa ya, gitu. benar, Oh, benar. oke, Gitu. berarti Jadi, berarti melibatkan banyak pihak ya, terutama kelompok muda tadi ya Kakak. iya, terutama memang fokus kita kelompok muda itu sendiri. Ya. Nah, biasanya kan sekolah itu ada kurikulumnya gitu kan, ada proses belajarnya. Nah, kira-kira di tempat Kakak Yunes ini seperti apa, konsepnya gitu, apa yang dipelajari, apa yang dikembangkan di sana? Iya, konsepnya ini kita buatnya mengalir ya. Jadi hari pertama sekolah kampung itu kita lebih kepada menggali informasi. Hmm, Kita bilang dengan sesi cerita kampung. oke, cerita. Jadi dari masing-masing anak-anak muda dia bercerita tentang apa yang ada di kampung, Iya, apa yang sedang dibuat di kampungnya. oke. Hmm. Dari situlah mulai ada proses-proses berkelanjutan sampai eh, proses yang sekarang kami sedang buat yaitu salah satu prosesnya memproduksi minyak kelapa dan beberapa turunan lain. Oh, artinya ada kalau orang Papua biasa bilang baku cerita ya. Iya, bagi cerita. Nah, itu kan tadi berarti cerita kampung itu kan cerita dari mereka ya, dari Iya, benar. yang ada di sana, pengalaman mereka gitu. Nah, Benar. kalau dari teman-teman pendamping ada tidak konsep-konsep yang dibawa gitu, yang diperkenalkan ke teman-teman di sana? Sebenarnya kalau dari kita sendiri, kalau kita pakai konsepnya kita sulit, Oke, sedikit sulit. Jadi kita apa itu? eh, coba untuk pemuda itu yang kita menggalinya itu dari pemuda ini sehingga menggali berbagai informasi dari pemuda ini sehingga dari informasi-informasi itu ada program-program yang kita buat. Oh, berarti organik sekali dari bawah ya, program. Iya, benar. Bukan dari teman-teman terus diperkenalkan mereka terus mereka jalan. Iya, Kak Yunes, Ya. Kak iya, Yunes, ini ide yang sangat menarik karena pendidikan dengan cara seperti itu dianggap alternatif selain tadi disebut oleh Kak Rian inklusif. Tapi Kak Yunes bisa bercerita perjuangan itu kan kadang-kadang tidak mudah ya. Bagaimana perjuangan nah, yang sulit bisa diwujudkan pelan-pelan bertahap sampai itu Ya. berproses. Memulai kayak apa itu? iya. Eh, Ada kendala yang kalau terkait, Kak Yunes rasakan dan bagaimana mengatasi? Kan Kak Yunes tidak sendiri juga. Ya. Ya, benar, bagaimana mengajak iya, orang ide yang menarik belum tentu diterima.
Bagaimana meyakinkannya itu, Kak Yunes? Iya, ini terkait kepercayaan ya. Jadi bagaimana kita dari Bentara Papua ini harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang kita buat saat ini itu berdampak untuk keberlanjutannya mereka. Nah, eh, untuk terkait dengan kesulitan-kesulitan memang terjadi dan yang paling apa ya, yang paling penting itu sekarang dari kita membangun kepercayaannya mereka untuk bisa percaya bahwa memang ini Bentara Papua yang mereka lakukan ini baik dan itu berlangsung dari 2018 sampai 2023 saat ini. Nah, untuk membangun kepercayaan saja kita membutuhkan 5 tahun. Itu untuk kepercayaan. Bagaimana Nah, mereka itu mempercayai dia ini kita. pengalaman menarik ini. Bangun kepercayaan nggak gampang ya ternyata ya Yunes Iya, ya. benar. Padahal tujuannya baik Dan ya. iya, dan yang terjadi kan biasanya itu NGO-NGO kalau ke tempat pendampingannya mereka ada waktu yang ditentukan. Sekian berapa bulan terus balik. Nah, kita dari Bentara Papua mencoba untuk membuat waktu kita tidak boleh tempat itu kosong. Dan kalaupun ada teman-teman yang akan kembali ke tempat tinggal mereka, harus ada yang menggantikan. Itu jadi pendampingan itu tetap berjalan. Seperti itu. Jadi kalau boleh tahu mengapa Kak Yun memilih ya pendampingan sebagai metode? Ini kan penting nih. Kalau model-model pembelajaran itu supaya gampang berpartisipasi gitu dan mengajak orang belajar bareng, mengajak orang berubah itu kan ngadepi kulturnya. Bintara ini kayak apa ini jurus-jurusnya. Nanti kalian bisa saling bercerita kalian ya betapa Ya, itu penelitian Kak Rian menunjukkan nggak mudah ternyata ngajak orang selain soal trust jadi ya soal kepercayaan benar. gitu. Mengapa kok metode pendampingan dipakai itu? Iya. Eh, biasanya kita tahu ini terkait dengan ini ya, mengorganisir nih Ya. kelompok. Nah, dan kalau berbicara terkait mengorganisir, lebih kepada mengakomodir atau mengumpulkan kelompok-kelompok untuk sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya itu untuk mencapai sesuatu tujuan, tujuan dari kita ya, bukan dari masyarakatnya atau pemudanya itu. Nah, itu yang selalu disalahartikan. Nah, eee, kalau kami dari Bentara Papua sebenarnya lebih kepada, apa sih yang terjadi di situ, apa sih, yang terjadi dengan pemuda-pemudi di situ, masalah-masalah apa sih yang sekarang mereka hadapi. Nah, di situ, eee, kami bisa sama-sama, bukan kami mengajari, tetapi bagaimana kami sama-sama belajar untuk, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan itu, begitu. Iya, iya. Ya karena memang ini ya membangun kepercayaan bahkan dengan metode pemberdayaan ya dalam satu Iya. masyarakat yang mungkin mengalami banyak apa ya distrust ya gitu Iya, ketidakpercayaan gitu. Ya contoh lah di tempat kita juga Mas Ari di Flores itu kan ya mungkin tadi seperti yang Mbak Yunes bilang ketika LSM datang gitu, yang dibayangkan ya ini pasti akan bawa Ya, program, akan bawa proyek gitu kan. Jadi ya, hubungannya itu bukan hubungan yang sangat organik ya, lebih ke soal keterikatan dalam program gitu. Nah, tadi dari cerita Mbak Yunes kan justru ini sedikit berbeda ya, butuh 5 tahun membangun kepercayaan gitu. Artinya kan ada proses yang sangat organik di sana gitu. Tapi bagaimana pengalaman apa Kakak Yunes di sana kira-kira eh, merespon atau mengubah cara berpikir itu dari masyarakat atau teman-teman muda yang umumnya ya menganggap LSM itu sebagai kelompok yang membawa proyek gitu dan mereka terlibat dalam program dan setelah itu ya sudah selesai gitu. iya, memang seperti yang tadi disampaikan, saat kita
masuk ke kampung itu mereka beranggapan ya ini mereka punya proyek. Ya. Nah, dan tidak bisa dipungkiri, saya sampaikan dan teman-teman juga menyampaikan bahwa eh, proyek itu dia ada mempunyai jangka waktu. Hmm. Nah, tapi kita ini coba untuk masuk dan membuat sesuatu, dan saat jangka waktu itu dia putus, kita tidak ada punya sumber lain. Hmm. Bagaimana tetap anak-anak muda itu dia bisa berproses. Oke. Oh, menarik itu. Anak muda itu, jadi Kak Yunes itu percaya ya, anak muda itu butuh proses, butuh Iya, tahapan yang tidak mesti langsung hasil begitu ya. Ya memang benar. image LSM itu ada yang positif, yang bisa membantu, mengempower, tapi bisa ada yang image menakutkan gitu. Ada image-nya ya dianggap sekedar charity begitu. Ya. Kak Yunes, tadi nyambung yang disampaikan oleh Karian. Dari awal berproses mulai dari terbatas sampai sekarang kira-kira yang diorganisir berapa jumlah KRI? Hampir sekarang kalau untuk di Solol sendiri ada sekitar 30-an 40-an anak muda. 3 bulan dengan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan dan laki-laki. Jumlah dengan laki-laki dengan perempuan, kalau perempuan memang wajib harus terlibat, Ya, ya, dan ya, ya. laki-laki sering lebih banyak, sekitar Hmm, 20, hmm, maaf, 20 hmm, dan hmm, hmm, perempuan 10. Nah itu punya tingkat keaktifan yang beragam tentu ya. Ya, benar. Tapi Dan mereka terlibat. dari 30 ini yang intens itu Hmm, hanya sekitar 10. Oke, oke, oke. Tapi Anda yakin ya ini kalau itu solid akan bisa terus berkembang, berubah dan bisa mewujudkan cita-cita itu ya. Ya, harus yakin. Wah, mantap. Mantap. Berbekal keyakinan untuk Karian. Itu Iya, penting itu Karian. Ya. gitu. Iman, harapan. Ya, Mantap ini. Itu sahabatnya mantap. 10 ya, 10 yang intens ya. ya. Dari 10 Bisa itu bisa 9 cerita kenapa? laki-laki. Kenapa kan 30 tadi. Ada Ya, ada isu apa gitu. dari 30 itu lebih banyak hanya tidak tidak apa ya namanya, tidak fokus dan cuman Oh. sebentar dan pergi, datang pergi. Tetapi yang memang intens 10 ini 9 laki-laki dan satu perempuan. Oh, Masih ada perempuan yang nggak diselamatkan. gitu ya. Iya, Eh, iya. Itu kira-kira untuk yang di luar 10 ada upaya apa gitu untuk apa istilahnya mereka tetap ini terlibat gitu atau menjadi bagian dari proses bersama itu. Itu tetap ada upaya-upaya untuk mereka, harapannya sih tidak hanya 30 itu. Kalau saya, anak-anak kampung yang ada di Kampung Solol itu Hmm. yang memang eh, tinggal dan tidak punya aktivitas apa-apa, dia bisa bergabung untuk Ya. mengembangkan produk-produk yang memang hasil dari kampung itu sendiri. Hmm. Harapannya saya sebenarnya seperti itu, tidak hanya yang tadi di 30 orang itu, tidak. Gitu. Oke. Nah, Mas Arif, ini kan biasanya kegiatan pemberdayaan, pengorganisasian seperti ini kan eh, memunculkan ini ya, semacam kepercayaan diri ya. Karena sering berjumpa, sering bercakap-cakap gitu, atau baku cerita ya tadi ya, Ya. berbagi cerita gitu. Nah, kalau menurut Mas Ari sendiri, pengalaman ini ya Mas Ari ya, pemberdayaan dan juga pengamatan Mas Ari, sejauh mana sih pemberdayaan itu eh, memunculkan kesadaran orang menjadi warga negara yang aktif gitu. Ya itu dari cerita Kak Yunus tadi menunjukkan bahwa pertama soal kepercayaan dan membangun kepercayaan itu nggak gampang dan butuh proses. Saya justru pengen menggali itu Kak dari Kak Yunus kira-kira bagaimana menghubungkannya, membantu informasi dan seterusnya itu berproses. Itu saya pengen dengar dari Kak Yunus ya. Kak, Oke. Ya. itu Kak Rian. Iya. Ya. Mungkin saya berbagi cerita lagi. Jadi sebelumnya itu
terkait dengan produk, salah satu produk yang sudah dihasilkan saat ini yaitu buat minyak kelapa. Nah, di situ ada beberapa pemuda yang membuat minyak kelapa tersebut dan sampai jadi dan kita coba untuk anak-anak muda ini yang mempromosikan, mereka harus berbicara. Jadi setiap ada pertemuan-pertemuan ataupun ada pameran-pameran, saya mau pemuda ini dilibatkan. Jadi mereka selalu ikut. Saya bawa itu ke Raja Ampat atau ke Kabupaten Sorong sendiri. Itu mereka ikut untuk semua pertemuan-pertemuan itu biar mereka mempromosikan apa yang ada hasil dari kampungnya mereka ini. Dan di situ mereka sendiri langsung menceritakan bagaimana proses sampai semua itu jadi dan ada proses antara pembeli dengan mereka dan mereka sendiri mengakui bahwa wah ternyata iya ya ini laku, ini bisa berhasil. Nah, di situ itu Nah, itu yang terjadi. tadi disebut oleh kita butuh contoh. Menarik. Terus, Pak. Menarik. Ya. Jadi saya selalu melibatkan selain di waktu produksi pemuda-pemuda ini saya bawa juga untuk setiap pertemuan-pertemuan untuk mereka juga bisa tahu sebenarnya apa sih ini bukan proyek sematanya Bentara tetapi sebenarnya ini maksudnya apa gitu. Jadi mereka memperkenalkan sendiri dan mereka membawa sendiri ke Kabupaten Raja Ampat saat itu dikenalkan langsung kepada saat itu kepada Bapak Wakil. Jadi mereka perkenalkan bahwa ini produk kita. Dan waktu itu ada kunjungan juga dari wali kota ke Raja Ampat dan mereka juga yang mempromosikan. Gitu. Berarti teman-teman muda ini punya kecerdasan baru ya. Artinya mereka berjumpa dengan banyak orang, terus mampu Iya, mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Gitu. Artinya kan itu iya, kualitas-kualitas yang dimiliki ya. iya. Kalau terkait berjumpa dengan orang dan berbicara, memang sedikit sulit ya mereka. Jadi kita Ah, coba untuk meyakinkan mereka bahwa tidak bisa saya Yunes yang menjelaskan ini produksinya saya tidak bisa, ini bukan punya saya, ini punya kalian di kampung dan kalian harus menjelaskan bahwa ini loh hasil kita anak-anak muda di Kampung Solol dan tidak bisa lagi saya yang menjelaskan ya, seperti itu. ya, ya. Berarti kalau ceritanya begitu Kakak Yunes, teman-teman muda di sana kan sudah di ini ya, sudah dikenal cukup luas ya oleh teman-teman di wilayah Papua ya, khususnya Papua Barat lah. Iya, Oh. cukup dikenal mereka karena beberapa produk yang dihasilkan memang selalu dibawa untuk ikut pameran di Solol sendiri ada 5 produk turunan dari kelapa. Hmm, Jadi bahan yang mereka sudah buat itu minyak kelapa, ya, VCO, ya. ada sambal ikan, Wah, ada sabun mandi, oke. ada juga tepung pisang. Nah, Gitu. secara ekonomi seperti apa hasilnya, Kakak Yunes? Pendapatan mereka gitu. Iya, kalau untuk memang ini belum terlalu intens ya untuk Ya, produk-produk ini. Jadi untuk secara ekonomi mereka ini produksinya kita kan pakai waktu. ya. Nah, di waktu itu dalam 1 bulan sekitar 2.000 sampai 3.000 kelapa dan itu dia bisa menghasilkan sekitar eh, 70 liter Hmm. untuk minyak kelapa. Dalam 1 kali produksi kita targetnya ada sekitar 70 sampai 100 minyak kelapa, Nah, 100 liter ya. liter. Hmm. Iya, benar. Nah, dari situ kita coba sebenarnya lebih kepada pada awalnya kita lebih kepada memenuhi kebutuhan dapur untuk masyarakat sekitar situ belum dibawa keluar untuk dijual Oh, sebenarnya jadi itu. konsumennya Lebih kepada targetnya iya di konsumennya dalam. benar.
Ya. Itu di sekitar pesisir saja, tidak Ya. karena saat itu juga memang minyak susah dan kenapa tidak kita coba untuk produksi minyak Hmm. kelapa. Hmm. 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 Nah, Dan rata-rata dia penghasilan mereka berapa itu? rata-rata mereka berpenghasilan itu kalau untuk ini ya, untuk produknya saja ya. Ya. Untuk produknya saja itu dalam sebulan itu hampir 3 sampai 4 juta. Satu orang ya. Kalau untuk per orangnya tidak, kita belum untuk perorangannya Ya. karena kita masih sistem ini kan kita awal modalnya ini dari yang Bentara. Ya. Nah, makanya kita mulai dicoba di 2022 kemarin Hmm. sudah memakai modal sendiri, jadi baru dicoba tahun kemarin. Oke. Itu tahun kemarin itu eh, yang kita masih belum pakai sistem untuk eh, ini digaji setiap bulan sekian-sekian belum, Ya. tetapi masih milik bersama, masih kelompok, milik kelompok gitu. Jadi dalam sebulannya itu kita menghasilkan sekitar 4 juta. Oke. Lanjut. Untuk Iya, kelompok ya, kakak ya. iya untuk kelompok. Benar, karena kan ada eh, jarak yang begitu jauh, kita butuh BBM, kita butuh untuk memasarkan produk-produk kita dan eh, ada bahan-bahan yang perlu dibeli seperti kemasan dan lain-lain. Mungkin lanjut ya kakak Yunes ya. Tadi kan menarik ya, ada dampak ekonominya kan itu. Nah, Ya, saya juga pengen tahu kira-kira sumber penghasilan utama dari teman-teman yang terlibat dalam komunitas ini apa gitu, aktivitas mereka gitu. ya aktivitas mereka hampir seluruh pemuda-pemudi di Kampung Solol ya. Mereka itu berkebun, Oke. berburu, sumber Hmm. penghidupannya mereka nelayan, mancing hasil Oke. laut dan mengumpulkan hasil laut dan juga eh, ada yang menjadi kuli bangunan. Oh, kuli bangun. Tetapi hampir sebagian besar pemuda-pemudi di Kampung Solol itu eh, tidak dari 2021 sampai 2022 ini hampir sebagian besar itu tinggal di kota Oh, gitu ya. itu. Iya, mereka tinggal di kota Kerja di dan kota. sebagian iya benar mereka mencari kerja di kota Oke. Oke. Hmm. karena tidak karena kalau saya dan teman-teman dari Bentara melihat bahwa ini karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan di kampung. Oke. Oke. Nah, makanya kami coba untuk masuk dengan beberapa program yang coba kami buat itu. Sebenarnya salah satunya tujuan kami supaya anak-anak muda ini kembali begitu. Oke, ya benar-benar. Artinya kan program-program yang digarap oleh teman-teman Bentara ini kan salah satu tujuan adalah mengaktifkan teman-teman muda sehingga mereka menjadi tenaga kerja utama di situ gitu dan mereka Ya, benar. berdikari lah ya secara Iya. ekonomi gitu. Oh. Nah, rata-rata kalau ke kota mereka apa mengakses pekerjaan seperti apa? Ke kota lebih kepada mereka ke kota sebenarnya kalau dari hasil survei kami Ya. menanyakan kepada orang tuanya, observasi pada keluarganya, mereka ke sana sebenarnya lebih kepada menunggu, menunggu akan kerja di mana. Jadi belum pasti, mereka cuma tinggal saja di kota, Oh, begitu. tidak pasti juga berarti ya ke Iya, kota. tidak pasti, benar. Iya, iya, iya. Jadi mereka tinggal saja di kota sambil menunggu dan mencari pekerjaan di kota. Hampir sebagian besarnya seperti itu. Ya, berarti kan apa ya aktivitas yang dikerjakan oleh teman-teman Bentara, Kakak Yunes dan teman-teman ini kan sebenarnya sangat relevan ya dengan kondisi yang ada di sana saat ini gitu. Artinya Iya, kalau ini berhasil dan besar ke depannya kan bisa dibayangkan bagaimana teman-teman tidak perlu keluar kota tapi masih bingung gitu. Masih iya tidak jelas benar. sebenarnya ke kota mau apa, mau ngapain, untuk apa ke kota gitu kan. Sedangkan di kampung sudah dibangun ininya
aktivitas-aktivitas ekonomi yang mereka bisa garap gitu. Benar. Nah, yang lain kakak, sejauh mana sih dengan pengembangan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh teman-teman Bentara, termasuk kakak Yunes di dalamnya itu eh, membuat perhatian pemerintah itu akhirnya semakin besar gitu. Jadi ada pemerintah merasa wah penting untuk mendorong program-program yang bisa menopang kesejahteraan teman-teman di sana. Iya, kalau terkait perhatian, untuk sampai saat ini memang sudah ada perhatian khusus dari pemerintah kabupaten. Ya, Mereka sudah melihat sendiri dan juga dari pemerintah setempat. ya. Dan kami dari Bentara Papua sebenarnya sedang mengupayakan, sedang berdiskusi dengan pemerintah kampung agar program-program yang kami buat ini bisa dimasukkan ke dalam program kampung sehingga Oh, waktu kami tidak ada di situ, ya, programnya tetap berjalan. ya, 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 Begitu. ya. Ya itu menarik ya, karena penting ya keberlanjutan program itu dan eh, em, karena keterbatasan sumber daya juga kan dari teman-teman NGO atau LSM, sehingga bagaimana mengintegrasikan program ini ke dalam program pemerintah kampung atau pemerintah daerah itu menjadi hal yang perlu digarap itu untuk keberlanjutan kan. Iya. Nah, sejauh ini sudah ada tidak program-program yang diinisiasi oleh teman-teman Bentara itu sudah mulai masuk ke dalam ini program pemerintah desa atau kabupaten? Iya, sampai saat ini belum belum Oke. ada. Tapi Masih proses diupayakan menuju terus ke sama sana teman-teman seperti apa? Bentara. Kita tetap berkoordinasi Oke. dengan pemerintah daerah dan pemerintah kampung itu. Oh, Jadi saya tetap dengan teman-teman anak-anak muda ini, kita tetap menunjukkan bahwa sampai saat ini kita tetap memproduksi oke. itu. Ya, Jadi tetap semangatnya mereka harus tetap dijaga. oke, ya, ya, ya. Berarti kan tantangannya di situ ya. Maksudnya ada harapan bagus tadi bahwa aktivitas teman-teman itu bisa diterjemahkan ke dalam program ya, program-program pemerintah gitu. Nah, terus apakah teman-teman muda di sana juga sering tidak terlibat dalam musyawarah desa gitu atau musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten gitu? Apakah sering terlibat mereka? Sebagian kecil mereka terlibat. Oh ya. Untuk sebagian kecil karena eh, hampir sebagian besar tadi saya katakan bahwa mereka putus sekolah dan kepercayaan diri untuk berbicara itu sangat rendah. Jadi di stasiun Sorol itu kita coba untuk membangun kepercayaan dirinya mereka. Ayo, kamu bisa. Hmm, Jadi di situ banyak proses, bukan hanya mereka yang belajar, tapi kita juga belajar. Kami dari Bentara juga belajar oke. gitu. Jadi bagaimana itu semua ada prosesnya. Biar mereka ini harus terlibat, harapannya kami mereka harus terlibat di setiap dalam pengambilan keputusan, mereka juga harus terlibat. Hmm. Terus sekarang stasiun Solo itu ini ya Kakak Yunes sering ini ya eh, sering terlibat ya dalam proses-proses perencanaan di kampung itu. Atau sering diajak Iya, minimal diajak ngobrol lah. iya, Hmm. benar. Iya, biasa kalau bukan ngobrolnya di kampung, biasanya di stasiunnya kita Oh, undang untuk ngobrol. oh, Dan biasanya teman-teman di juga stasiun juga mengajak ngobrol ini ya, teman-teman pemerintah desa. iya, Hmm. iya benar. Di setiap kegiatan-kegiatannya kita tetap melibatkan pemerintah kampung supaya kita tetap bisa menjalin komunikasi dengan mereka, bisa cerita-cerita biasa di stasiun itu. Oh gitu. Ini, Mas Ari gimana Mas? Ini menarik tadi bagaimana Kakak Yunes bercerita soal pentingnya keterlibatan pemerintah di level kampung juga ya. Sehingga Iya. program-program harapannya ke depan itu bisa terus berkelanjutan gitu. Nah, lanjut ya Kakak Yunes.
refleksi Kakak Yunes selama ini gitu. Tadi kan berjuang 5 tahun membangun kepercayaan, terus yang terlibat sangat intens 10 orang gitu kan. Tapi pada saat yang sama Kakak Yunes juga dan teman-teman di Bentara terus tidak putus asa lah mendorong program-program yang ada gitu. Nah, kira-kira eh, sampai saat ini yang dianggap tantangan terbesar itu apa gitu? Kalau tantangan terbesarnya itu yang pertama, orang mengenal Raja Ampat itu eh, tempat destinasi yang sangat indah. Ya, Wow, pasti orang kalau bicara terkait Raja Ampat itu sudah pasti mereka akan kenal itu. ya. Nah, tetapi berbeda dengan Raja Ampat yang satu ini. Jadi dari Raja Ampat itu ada salah satu dari keempat raja ini salah satunya di Salawati dan Batanta. Nah, Oke. Salawati ini kampung salah satunya Kampung Solol yang menjadi tempat dampingan kami. Nah, eh, di situ dia sangat kalau mau dibilang tidak tidak apa ya tidak terkenal seperti Raja Ampat pada umumnya yang lainnya. Ya. Nah, sehingga kami coba untuk eh, memberi pandangan kepada masyarakat, kepada pemuda-pemudi yang ada di situ. Apa nih yang kita harus punya nilai jual nih. Tempat lain sudah ada nilai jualnya. Terus di tempat kita apa nih yang harus kita jual nih? Menjadi Oh, daya tarik tersendiri ya, gitu. ya, ya. Nah, salah satunya ini kita menggerakkan anak-anak muda untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Oh, bisa dibilang dari cerita besar dan mendunianya Raja Ampat ini ternyata tidak semua terekspos dengan baik ya, gitu. Iya, benar. Jadi ini juga salah satu tantangan bagaimana teman-teman di sana menjadi bagian penting dari Raja Ampat yang sudah mendunia gitu. Iya, Itu benar. efeknya seperti apa setelah dalam konteks tadi direkognisi atau diakui sebagai bagian dari Raja Ampat itu seperti apa saat ini efeknya gitu? Iya, kalau saya mengajak beberapa pemuda-pemudi untuk mempromosikan produk-produk mereka, memang untuk setiap pembeli atau orang yang mereka ketemu, mereka selalu masih berpikir tentang Raja Ampat. Oh, tempat itu ya tempat wisata ya. Itu Ya, selalu yang timbul di setiap orang yang mereka ketemu. Nah, bagaimana anak-anak muda ini mereka itu bisa berbicara, oh bukan di situ Raja Ampat ini salah satunya adalah Pulau Salawati, pulau kami, dan di pulau kami berbeda dengan yang lain, oke. begitu. Beda dengan ketiga pulau yang lainnya. Oh, ini berarti Salawati ini satu dari 3 pulau yang Dari Raja Ampat. ya benar, iya Oh, gitu ya. Bahwa berarti betul, selama ini yang sering dikunjungi di 3 pulau yang lain itu atau bagaimana? iya. Yang Oh, selama ini di dua pulau yang lainnya, bukan. Jadi oh, kita 20. di Salawati dan Batanta, iya. Oh, Kebanyakan orang tahu mereka ke Waisai dan di situ bisa pergi ke ada dua pulau lainnya yang bisa mereka pergi ke tempat-tempat wisata yang ada di sekitar ya, kabupaten. ya. Ya. Hmm. Dan ini aksesnya jauh dari dua pulau ini. Oh gitu. Ini berarti akses jauh itu seberapa jauh? Kalau untuk ke Raja Ampatnya sendiri hampir sama seperti ke Sorong. Ya, Jadi dia membutuhkan waktu 3 sampai 4 jam oke. Hmm. untuk menggunakan perahu. Tahu Perahu dengan motor mesin 15 dan 40. 3 sampai 4 jam ya. Iya, benar. Berarti cukup jauh ya. Itu Iya, sekali jalan ya atau pulang pergi bisanya? sekali jalan. Sekali ya. Berarti kalau mau Iya, pulang besoknya lagi gitu. iya. Kadang kalau kita mau ke kota, kita harus pergi pagi Ya. supaya sorenya bisa balik. Sampainya malam.
Oh gitu. Nah, Iya. ini produk-produk tadi yang diproduksi oleh teman-teman itu sudah menjangkau pasar wisata Raja Ampat tidak? Untuk pasar pasar wisata Raja Ampat untuk saat ini memang belum, Belum ya. karena kita memang masih fokus untuk di sekitar kampung dulu, dan Oh. memang dengan sambil Hmm. mempromosikan. Jadi di tahun ini kita rencana untuk mempromosikan ke tempat-tempat wisata di Raja Ampat. Oh, produknya itu ya. Iya, Ya. benar. Dari Nah, 2021 sampai 2022 memang kita fokus untuk produksi dan mempromosikan, dan 2023 ini memang kita fokus lagi untuk mempromosikan ke Raja Ampatnya itu sendiri. oke. Nah, ini kan di ini ya, dinonton oleh banyak orang lah gitu. Nah, kira-kira Kakak Yunes kalau mau mengajak teman-teman di seluruh Indonesia untuk datang ke tempat Kakak Yunes, seperti apa? Kira-kira apa yang bisa kita lihat di sana gitu? Ya, untuk di Kampung Solo sendiri di Salawati Barat, eh, hampir sama. Sebenarnya tidak beda-beda jauh dengan Raja Ampat yang lainnya. Dia mempunyai keindahan pantai yang indah, hutan Hmm, yang masih bagus, iya. dan juga apa ya, tempat untuk saat ini memang kita coba untuk membuat dua homestay untuk khusus untuk di Kampung Solol. Hmm. Jadi ya bisa lah kalau ada yang mau ke Kampung Solol boleh. Ya Berarti kita sudah lagi mulai fokus ini ya, memang. mulai ada wisatawan yang masuk ya, datang. Ya, eh, memang keinginannya kita begitu. Iya. Jadi harus ada juga yang dijual. Makanya kita sudah siapkan dulu apa nih yang mau dijual, baru kita undang orang masuk gitu. Oh, Wisatawan masuk maksudnya. ya. Iya, Semoga seperti bisa gitu. lah satu saat berkunjung ke sana. Nah, mungkin terakhir Kakak Yunes, sebagai ini ya, anak muda yang menggerakkan juga teman-teman muda bahkan apa ya, warga kampung di sana dengan ide-ide yang luar biasa tadi, membangun sekolah yang menggerakkan teman-teman muda sekaligus mengimajinasikan ada stasiun tempat orang berkumpul berbagi cerita gitu, menggarap kira-kira agenda bersamanya seperti apa yang punya dampak ekonomi, dan juga tentunya bukan hanya dampak ekonomi, ada dampak sosial dan politik tadi. Bagaimana melalui aktivitas pemberdayanya tadi kan, teman-teman di sana sudah punya kepercayaan diri ya untuk berbicara di hadapan publik, bahkan ada ide untuk menggarap program-program yang ada itu menjadi bagian dari agenda kebijakan di level kampung maupun di level daerah gitu. Nah, eh, kami juga ingin ini ya, refleksi dari Kakak Yunes gitu, terutama buat anak-anak muda di Indonesia gitu. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman muda gitu? Ya berdasarkan pengalaman Kakak Yunes di sana, atau juga mungkin refleksi Kakak Yunes melihat kondisi teman-teman muda di Indonesia. Ya, kalau dari saya untuk anak-anak muda khususnya, eh, saya melihat semua tempat itu tempat belajar, Ya, dan di tempat belajar itu banyak yang bisa menjadi bahan pembicaraan kami, dan banyak informasi sebenarnya, ya, sebanyak informasi yang bisa eh, kita gali, ya, dan bagaimana dari pembicaraan-pembicaraan itu bisa em, bisa dibuat menjadi sesuatu yang menghasilkan, bukan asal bicara saja, ya. tetapi bagaimana kita berbicara, dan dari pembicaraan-pembicaraan itu apa nih yang harus kita buat, apa nih langkah selanjutnya Mhm. untuk proses keberlanjutan itu. Oke. Mungkin seperti Berarti tadi begitu. ada proses belajar, tapi ada juga
tindakan konkretnya ya. Iya. Jadi kira-kira kalau bagi Kakak Yunes itu anak muda itu harus punya kecakapan untuk saling bercerita gitu. Tapi pada saat Iya. sama juga ada energi untuk bergerak gitu ya, bertindak gitu. Iya, tidak hanya bercerita-cerita saja. Oh iya benar-benar. Harus ada sesuatu Langkah-langkah yang dihasilkan dari konkretnya. cerita-cerita itu. Iya, benar. Mas Ari, Halo ini Mas. ya, ini tadi apa Kakak Yunes memberi refleksi cepat Ya, tentang benar sekali. pengalaman dia. Ya, Ya, betul sekali. Saya kira ini tantangan yang selama ini memang nggak mudah. Tapi Kak Yunis telah membuktikan itu ya, kerja-kerja praksis yang ya, itu membuat anak-anak muda, anak-anak, dan sebagaimana mereka menjadikan pendidikan, bagaimana menjadikan pemberdayaan sebagai nafas perjuangan. sepakat. Saya kira itu, dan semoga Kak Yunis sukses melanjutkan perjuangan. Semoga Kak Yunis, Mas Rian ya, kita Ya. doain ya, kita support apa yang kita bisa bangun jaringan Kak Yunis. Kerja-kerja yang dilakukan oleh Kak Yunis ini adalah sesuatu yang sangat mulia bersama masyarakat, bersama rakyat secara langsung, dan ini tentu bisa membuat suara-suara pikiran yang selama ini diabaikan ternyata kita bisa bergerak menengah dan bergerak bisa maju untuk membuat terobosan. Saya kira itu Kak Rian, Kak Yunis, ya kan? Ya. Ada yang ditambahkan Kak? Silakan Mas Rian. Ya, itu tadi Mas, dari Kakak Yunes kan kita belajar ya bahwa ternyata memang perjumpaan dan upaya untuk terus berbagi cerita atau pengalaman, tantangan di daerah kita masing-masing itu menjadi satu keharusan gitu, dan tentu berbagi cerita harus dibungkus dengan langkah-langkah konkret. Dan menariknya tadi sudut pandangnya bukan hanya soal ekonomi, tapi juga yang menarik adalah ada kesadaran baru ya dari teman-teman muda dan warga lokal, bagaimana mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan, tantangan mereka di hadapan pemerintah. Dan juga tadi menarik Mas bahwa ini juga teman-teman sudah membayangkan bagaimana agenda komunitas itu menjadi agenda publik yang diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan di level desa atau pemerintah daerah, walaupun masih banyak tantangan. Saya kira cerita ini menarik ya Kakak Yunes, bahwa melalui pemberdayaan ekonomi sesungguhnya banyak aspek yang disentuh gitu. Itu. Oke, sip. Sampai ketemu Kak Yunes. Kakak Yunes, makasih. Terima kasih ya. sama-sama. tadi. Sampai ketemu ya. Ya, Mas Ari. Kak Yunes, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Banyak suara harus didengar pada bincang-bincang pinggiran. Dengar bincang-bincang pinggiran pada bincang-bincang pinggiran. Oh.